Selamat datang di Yuda Media teman-teman semuanya. Masih ingat nggak dengan video Pak Prabowo mengatakan hal ini? Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Kita masih ingat benar bagaimana Pak Prabowo di depan para pemimpin redaksi media-media besar mengatakan satu pertanyaan. Anda semuanya merasa curiga nggak? Atau paling tidak ngerasa hal yang aneh nggak sih dengan demo-demo yang diadakan, digelar, menggeruduk sana, menggeruduk sini? Itu kalian pernah ngerasa ada yang aneh nggak sih? Mereka itu benar-benar demo atau diminta dibayar, disuruh atau apapun istilahnya untuk demo. Jadi memang dibikin-bikin supaya seakan-akan ini demo nih gitu. Kita sempat meragukan statement Pak Prabowo ini. Kita sempat mikir, wah Pak Prabowo jangan gitulah. Orang-orang demo itu juga sedang melaksanakan haknya, hak berpendapat demo. Iya. Kan gitu kemarin, kita sempat ngomong gitu kan. Dan ternyata apa yang dibilang oleh Pak Prabowo itu kejadian. Jadi selama ini dugaan kita emang benar. Ternyata ada pihak-pihak yang membayar uang ke media-media buat bikin berita negatif. Jadi guys, Kejaksaan Agung baru aja nangkep beberapa orang yang terlibat. Pertama, inisial MS yaitu seorang advokat. Dan yang kedua, inisial JS yang ternyata seorang dosen. Yang dimana MS sama JS ini membayar uang sekitar 478 juta rupiah ke direktur pemberitaan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Dan direktur TV ini berinisial TB. Jadi MS sama JS ini terbukti melakukan order ke TB untuk membuat berita dan konten negatif. Dan MS sama JS juga terbukti membiayai sejumlah podcast talk show di beberapa media online dengan narasi yang negatif. Dan TB akan mempublikasikan lagi podcast sama talk show negatif ini ke media yang dia miliki, termasuk di TikTok dan di YouTube. Nah yang gilanya guys, Kejaksaan Agung bilang kalau MS sama JS juga terbukti membiayai aksi demonstrasi. Dan aksi demonstrasi ini bakal diliput dan diberitakan lagi sama TB, si direktur pemberitaan televisi swasta. Gak sampai situ doang, MS sama JS juga terbukti membiayai diskusi dan seminar di kampus-kampus terkait narasi negatif. Dan seminar kampus ini diberitakan lagi sama si TB di media-medianya. Disclaimer ya, kejahatan yang dilakukan MS, JS, dan TB ini konteksnya masih terkait menggagalkan penyidikan kasus korupsi timah sama importasi gula. Lo bayangin kalau hal kayak gini dilakukan secara masif sama beberapa pihak yang lebih besar buat bikin narasi negatif, cuma buat membentuk opini publik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak tertentu. Makanya kalau ada konten isinya DFK, kalian udah harus sus banget sama isinya. Daripada otak kalian kecuci malah lebih bahaya. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Terbukti ada kwitansi pembayaran 400 juta sekian untuk order berita. Bukan cuman berita, diminta untuk dibikinin podcast. Diminta untuk dibikinin akun-akun atau video-video untuk sosial media di TikTok, Instagram, YouTube. Diminta untuk bikin demo-demo. Sekarang saya tanya, berarti beneran ada dong demo bayaran? Beneran ada dong demo bayaran? Berarti Pak Prabowo dengan pertanyaannya kemarin tidak berlebihan dong. Pak Prabowo tuh lugas. Coba deh subjektif. Coba kalian ngerasa aneh gak sih? Demo-demo tuh beneran demo atau dibayar? Kalian udah lihat belum bahwasanya Kejaksaan Agung membongkar satu kasus yang cukup di luar dugaan gua. Ternyata ada orang-orang yang membackingi koruptor. Buset. Ngeri banget pokoknya itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya memang terjadi. Dan 3 orang itu ditangkap dalangnya tuh, termasuk orang yang memiliki media TV. Coba bayangkan itu. Jadi sekarang kita tahu ya, kemarin itu banyak sekali opini liar di masyarakat mengenai instansi tertentu yang ada di pemerintah, termasuknya Kejaksaan Agung tuh.
Seolah-olah Kejaksaan Agung itu dalam penegakan hukum seperti tidak konsisten. Ternyata benar, memang ada yang dibayar. Dan demo-demo, coba bayangkan itu ya, ada yang demo mengenai tentang satu kasus itu dibiayai. Kemarin banyak banget tuh opini yang mengatakan kalau kita nih ya nyenggol-nyenggol tentang demo, apa sih, demo itu adalah bentuk ekspresi, demo itu adalah hak semua warga. Ternyata ada yang dibayar. Dan terbukti ternyata ucapan Pak Prabowo ketika mengundang 7 jurnalis, ya kan, para pemret itu ke Hambalang kemarin, Pak Prabowo di situ mengatakan apakah demo-demo tersebut memang murni atau bayaran, dalam tanda tanya situ. Ternyata terbukti hari ini kan. Sok-sokan lo. Coba tuh bela lo 3 orang yang tertangkap itu. Buzzer. Ya, kebukti kan. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa ternyata ada kejahatan order berita, order demo, order podcast, order konten-konten sosial media yang sengaja dibikin-bikin untuk menyudutkan satu pihak. Pak Prabowo ternyata benar. Dan teman-teman semuanya, tanggal 24 April Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang sudah terdakwa. Meski begitu status sekjennya tidak juga dicabut oleh partainya. Sepertinya justru dipertahankan. Dan bahkan elit-elit PDIP ngerasa perlu membantu, memperjuangkan bersatu padu membela Hasto Kristianto. Nah, di tanggal 24 April di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Hasto Kristianto sedang disidang, ini orang-orang PDIP justru demo, bebaskan Hasto. 2 hal. Yang pertama, ini bayaran juga enggak? Ayo ngomong, ini dibayar juga enggak? Yang kedua, Hasto Kristianto itu sedang menjalani proses hukum. Kok mau dibebasin? Caranya gimana? Ya sebenarnya gampang, buktikan diri tidak bersalah, pasti bebas kok. Jadi sabar, gak usah demo-demo. Ikuti saja persidangannya. Kalau mau ngebebasin sekarang, itu berarti Anda semua yang lagi demo itu membantu melarikan diri tawanan kayak di film-film. Nih, sidang Hasto di Pengadilan Negeri Tipikor jalan ditutup. Ada tulisan bebaskan Hasto. Ini pada Kamis 24 April 2025. Sejak pukul 8 suasana di Pengadilan Negeri Tipikor tampak penuh, bikin macet saudara-saudara. Ada 1 unit mobil komando juga dikerahkan untuk mengamankan situasi karena kita tahu PDIP itu masanya banyak, suka demo semua. Dibayar nggak ya? Saya nggak tahu. Bahkan di sana juga ada aksi ini ya, yang kemarin sempat heboh. Ada Save KPK, ada kaos bertuliskan Hasto kriminalisasi atau tahanan politisasi hukum atau apa kemarin gitu. Itu muncul lagi. Ini cukup bisa diapresiasi nih teman-teman pendukung KPK. Mereka yang kemarin dipersekusi, diusir-usir dari ruangan sidang, mereka nggak jiper, mereka nggak takut. Di sidang kali ini mereka datang lagi. Ayo, kalau berani usir lagi. Biar tambah ketahuan semua borok kalian bahwa kalian arogan. Ruangan sidang kayak rumah pribadi aja. Bisa ngusir-ngusir orang lain seenaknya. Itu ruangan sidang. Gimana orang-orang ini? Bagus nih. Pendukung KPK gak jiper, gak kecil hati, gak takut. Kemarin tuh sampai dipiting-piting begitu lehernya. Seakan-akan kayak nangkep maling ayam aja gitu. Gak dihormati sebagai manusia. Lah kan PDIP ini juga melakukan hal yang sama di sidang-sidang sebelumnya. Mereka pakai rompi orange, kemudian ditulisi Hasto tahanan politik begitu, ya kan?
Ya kalau misalkan begitu pendukung KPK juga berhak dong datang ke ruang sidang pakai tulisan Save KPK. Coba tulisannya nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini di sebelah sini ada tulisan #Hasto tahanan politik. Kemudian juga mengantri di bagian depan ada mas-mas itu dengan #Save KPK. Ya bebas, nggak apa-apa. Jangan kemudian diusir-usir, hak Anda apa? Wah ini nih, Deddy Sitorus dan kawan-kawan. Ada #bebaskan Hasto itu ya. Ini sepertinya juga, oh iya bener, kawal Hasto tahanan politik di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Wah, siap. Oke. Kalau yang ini dibayar nggak? Udah ngaku aja. Ngaku aja, ayo. Tapi saya salut loh untuk teman-teman yang mendukung KPK datang lagi nih dengan dukungan yang tidak kalah seru, tidak kalah banyak dari orang-orangnya Hasto, orang-orangnya PDIP, dan mereka masih menggunakan kalimat yang sama di kaos mereka, Save KPK. Jangan dikriminalisasi juga nih para penyidik KPK. Masa ketum PDIP nantangin penyidik KPK ya kan? Apa urusannya? Nih, ini perang dukungan kayaknya. Ada pendukungnya Hasto Kristianto dengan kaos bertuliskan Hasto tahanan politik. Ada juga pendukungnya KPK dengan kaos putih bertuliskan Save KPK. Ayo usir lagi, coba ayo usir lagi. Pada songong orang-orang ini. Sok ngusir-ngusir kayak yang punya rumah aja Anda. Waduh, nyalinya bagus nih. Nyalinya bagus sekali. Nah gitu, jangan jiper. Orang-orang ini juga punya hak untuk menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan. Buktinya kan pendukung Hasto Kristianto ketika menggunakan kampanye yang agak provokatif dengan menggunakan rompi orange seakan-akan menyinggung, menyentil dan mengejek KPK. Kami nggak takut kok pakai rompi orange. Dan kami bilang Hasto adalah tahanan politik, bukan kriminal. Apapun lah. Tapi kan dihormati juga, monggo, asal nggak bikin ribut ketika sidang sedang berlangsung. Justru kemarin Guntur Romli, Roni Talapesi dan orang-orang PDIP ini malah mempersekusi, mengusir para pendukung KPK dari ruangan sidang. Hak Anda apa? Orang kalian juga melakukan hal yang sama. Kenapa orang lain nggak boleh melakukan apa yang kalian lakukan? Emang kalian raja di kerajaan mana? Songong. Coba deh tulis komentar kalian. Kira-kira tadi demo-demonya dibayar juga nggak? Karena kebukti nih ada yang dibayar-bayar nih. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman.